Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya John David Kusuma Novianto dengan NIM 24051204206. Baik, selamat pagi, siang, sore ataupun malam, kapanpun Bapak menyempatkan untuk melihat video ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi keamanan pada platform digital. Nah, topik di sini ini menjadi sangat penting karena saat ini tuh hampir seluruh aktivitas sudah terhubung dengan internet. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya bertanya, apakah dalam aktivitas akademik sehari-hari kita itu masih menggunakan email atau aplikasi chatting untuk mengirimkan dokumen yang penting? Baik, kita jawab setelah ini. Oke, pada latar belakang ini, perkembangan teknologi digital pada saat ini tuh sudah berkembang sangat pesat dan hampir semua aktivitas tuh sudah terhubung dengan internet. Mulai dari pengiriman email, komunikasi melalui media sosial, dan juga transaksi pada platform e-commerce. Jadi semuanya itu tadi sudah terhubung dengan internet dan semua orang bisa menggunakannya. Platform seperti Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram, Tokopedia, dan juga Shopee itu menyimpan berbagai banyak data pribadi pengguna seperti nama, nomor telepon, alamat, hingga data transaksi. Itu merupakan data yang sangat fragile atau sangat rawan untuk disalahgunakan juga. Tapi di sisi lain, ancaman kejahatan cyber seperti hacking, phishing, serta pencurian akun itu juga semakin meningkat. Oleh karena itu, setiap platform digital itu perlu menggunakan sistem keamanan yang ketat, yang kuat, agar data usernya itu tetap aman dan tidak disalahgunakan. Oke, dari setelah latar belakang tadi, kita akan masuk ke konsep dasar keamanan digital, yaitu terbagi menjadi ada 5. Apa saja? Yang pertama ada authentication atau autentikasi. Setelah itu ada authorization atau otorisasi. Setelah itu ada encryption atau enkripsi. Setelah itu ada 2FA yang biasa dikenal dengan two factor authentication atau autentikasi dua arah, dan juga yang kelima ada OTP atau one time password. Nah, konsep-konsep ini tuh digunakan sebagai mekanisme yang dapat memberikan perlindungan agar hanya pengguna yang memiliki akses untuk menggunakan sistem yang akan mereka operasikan. Oke, jadi sebelum kita lanjut, apakah Bapak atau teman-teman pernah mengalami proses login yang meminta verifikasi tambahan selain password? Nah, itu dia yang akan kita bahas setelah ini. Oke, di authentication. Authentication. Authentication ini merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa pengguna yang mencoba login itu benar-benar merupakan pemilik akun tersebut. Nah, terus contohnya seperti proses login menggunakan username dan password sebelum mengakses suatu sistem. Sehingga dapat dikatakan bahwa authentication ini memiliki fungsi sebagai tahap verifikasi identitas sebelum sistem memberikan akses. Jadi sistem ini memberikan
sebuah tahap, yaitu untuk meyakinkan bahwa, "Oh, ini tuh pengguna yang memiliki sistem ini," gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke authorization atau otorisasi. Jadi kita bahas dari pengertiannya dulu, yaitu authorization itu merupakan proses pemberian hak akses setelah pengguna berhasil menggunakan login ke dalam sistem. Jadi pada tahap ini tuh sistem akan mengenali peran pengguna, misalnya sebagai user atau admin atau hanya ya yang bisa ngotak-ngatik gitu. Setelah hak akses ditentukan, sistem itu akan membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Sebagai contoh, apakah semua pengguna itu memiliki hak akses yang sama dalam mengakses dalam mengakses atau mengubah data pada suatu sistem? Nah, jadi pada authorization ini ada bahasa yang bisa kita garis bawahi yaitu author. Author itu sebagai kayak pencipta ya, pencipta. Session itu kayak proses, mmm, penyeleksian, apakah itu dia itu benar pembuatnya atau bukan. Nah, jadi pada authorization ini, sistem akan memilah mana yang user dan mana yang admin dan tiap perannya itu memiliki privilege masing-masing. Bisa apa saja, user bisa apa saja, admin bisa apa saja, dan juga keamanan yang dimiliki itu berbeda, user dan admin itu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke encryption atau enkripsi. Nah, encryption ini merupakan sebuah proses mengubah data menjadi bentuk kode agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci akses. Nah, teknologi ini itu sangatlah penting karena data tetap aman meskipun terjadi penyadapan. Nah, jadi contohnya bisa di transaksi online. Nah, itu kan komunikasi digital, itu kan merupakan, interaksi yang sangat rawan untuk disebarluaskan. Jadi encryption ini sangatlah penting untuk meskipun ada yang menyadap, tapi encryption ini membuat data kita itu menjadi kode yang tidak bisa dibaca. Sepertinya kalau kita coding itu biasanya di-hash. Jadi menjadi kode acak gitu, susah untuk dipahami. Nah, terus setelah itu, encryption ini bisa membuat para penyadap yang misalnya kurang mahir, itu tidak bisa membaca data kita yang asli. Jadi pasti akan mendapatkan kode-kode acak random yang sulit untuk dibaca dan itu merupakan suatu keamanan atau tameng kita untuk memiliki suatu data. Oke, next. Nah, di 2FA ini atau Two Factor Authentication. Nah, ini tuh yang paling sering digunakan pada platform-platform digital. Jadi Two Factor Authentication atau 2FA ini merupakan sistem keamanan tambahan yang digunakan setelah pengguna memasukkan password. Nah, terus login itu pada 2FA ini login tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi membutuhkan faktor kedua untuk memastikan identitas pengguna. Yang di awal tadi yang di awal tadi itu mungkin hanya satu lapisan pagar, tetapi two factor authentication ini menambah satu lapisan lagi. Jadi akan lebih aman gitu. Nah,
Jadi sistemnya ini cara bekerjanya itu setelah password-nya dimasukkan, sistem itu akan meminta kode verifikasi tambahan yang dikirim misalnya melalui SMS atau WA, WhatsApp, atau aplikasi autentikator lainnya lah. Dengan cara ini, meskipun password diketahui orang lain, tetapi akun ini tetap tidak bisa diakses tanpa memberikan kode yang sudah dikirim tadi, seperti yang biasa kita lakukan untuk login ke ya aplikasi manapun lah. Ya, seperti itu. Jadi yang biasanya teman-teman atau Bapak pernah menerima kode verifikasi tambahan saat login, nah itu yang dinamakan dengan layer two factor authentication. Oke, setelah itu di sini kita sampai ke OTP atau one time password. One time password ini merupakan kode verifikasi yang hanya dapat digunakan satu kali dan memiliki batas waktu tertentu. Biasanya OTP ini dikirim melalui SMS atau email saat pengguna itu login ataupun melakukan transaksi. Nah, dengan adanya OTP ini, sistem dapat memastikan bahwa aktivitas tersebut itu benar-benar dilakukan oleh pemilik akun. Nah, jadi misalnya kita melakukan login. Nah, one time password ini bisa kita dapatkan pada SMS, email, atau WhatsApp, atau biasanya juga di telepon gitu. Nah, itu bisa membuat semakin aman dan juga dengan adanya sistem OTP ini atau one time password ini, sistem itu dapat benar-benar meyakinkan kalau iya, yang dikirim ini, yang dikirimi OTP ini merupakan yang ingin menggunakan platform ini gitu. Oke, next. Nah, di sini kita sampai ke keamanan data, keamanan pada platform digital, yaitu sini saya akan menampilkan beberapa platform digital yang menerapkan sistem keamanan digital. Contohnya di sini ada beberapa, ada Gmail, ada Facebook, WhatsApp, Telegram, Tokopedia, dan Shopee. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu per satu. Masing-masing platform di sini tuh memiliki sistem keamanan yang sangat berbeda, sesuai dengan kebutuhan layanan yang disediakan tiap platform. Nah, yang pertama ini ada Gmail. Pada Gmail ini menerapkan sistem keamanan yang berlapis untuk melindungi akun penggunanya, mulai dari penggunaan email dan password yang sudah diamankan, hingga fitur 2FA yang meminta kode verifikasi tambahan saat login di perangkat atau lokasi yang baru. Selain itu, Gmail itu memiliki sistem deteksi aktivitas yang mencurigakan, eh, yang dapat mengenali login tidak biasa dan langsung mengirimkan notifikasi keamanan kepada pengguna. Data yang dikirim melalui Gmail juga dilindungi dengan enkripsi SSL atau TLS. Nah, protokol keamanan ini itu berfungsi untuk mengenkripsi data saat dikirim melalui internet. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, enkripsi yaitu untuk merubah data-data kita menjadi kode-kode acak. Nah, sehingga data kita tidak bisa dibaca atau disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak lain. Dengan kombinasi fitur tersebut, keamanan akun pengguna menjadi lebih terjaga dan resiko pembobolan itu bisa diminimalisir, seperti itu. Nah, misalnya, apakah Bapak dan teman-teman pernah menerima notifikasi ketika login Gmail menggunakan perangkat lain? Nah, itu pasti kan? Oke, lanjut next kita. Di sini Gmail menggunakan beberapa teknologi keamanan, yaitu ada password yang terenkripsi, setelah itu yang pasti two factor authentication, setelah itu ada Google Authenticator, ada notifikasi login yang mencurigakan tadi,
dan juga deteksi lokasi dan perangkat. Beberapa teknologi keamanan ini se sudah bukan sedikit ya, sudah menjamin keamanan para penggunanya untuk melakukan aktivitas di platform Gmail ini. Oke, next. Nah, seperti ini itu ada gambarnya. Oke, yang kedua kita sampai di Facebook. Nah, Facebook ini menerapkan sistem keamanan yang berupa password hashing. Nah, password hashing itu yang seperti saya jelaskan tadi di awal yaitu enkripsi. Setelah itu ada 2FA atau two factor authentication yang dapat mengharuskan pengguna memasukkan kode tambahan saat login di perangkat baru dan juga ada login approval atau persetujuan login. Nah, Facebook itu juga memiliki sistem deteksi aktivitas yang mencurigakan yang bisa mengenali login dari lokasi atau perangkat yang tidak biasa. Jadi data ini dikirimkan melalui platform yang juga dilindungi menggunakan protokol keamanan HTTPS. Nah, itu yang berbasis SSL atau TLS yang berfungsi untuk menenkripsi data sama seperti Gmail. Nah, di sini saya sebutkan beberapa teknologi keamanan yang digunakan oleh Facebook. Yang pertama ada password hashing atau sistem encryption yang tadi. Setelah itu ada 2FA atau two factor authentication atau biasanya dikirim melalui SMS atau authenticator app. Yang ketiga ada login approval atau persetujuan login. Dan keempat ada peringatan login kalau sekiranya ada aktivitas yang mencurigakan atau yang tidak biasa, seperti itu. Berikut ada fotonya. Nah, ini you log into Zoom Tour and share Facebook information. Nah, ini tuh contoh yang akan kita dapat jikalau kita login Facebook, menghubungkan ke aplikasi lain, dan akan mendapat notifikasi seperti ini. Oke, next. Nah, ini aplikasi WhatsApp ini yang paling sering kita gunakan, yaitu di sini bakal ada sistem end-to-end encryption atau E2EE. Nah, ini tuh merupakan metode enkripsi di mana hanya pengirim dan penerima pesan saja yang bisa membaca isi pesan tersebut. Bahkan pihak WhatsApp sendiri pun tidak dapat mengaksesnya. Selain itu juga tersedia fitur two-step verification atau PIN. Nah, itu untuk meningkatkan keamanan akun. Setelah itu juga data komunikasi di WhatsApp ini juga sangat diamankan menggunakan protokol enkripsi sehingga resiko penyadapan itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Setelah itu, di sini ada teknologi keamanan yang digunakan oleh WhatsApp, yaitu ada E2EE atau end-to-end encryption. Setelah itu ada two-step verification atau PIN. Setelah itu ada verifikasi sidik jari atau Face ID biasanya yang sudah support device-nya dan juga ada enkripsi backup chat. Jadi biasanya jika chatnya hilang itu bisa terenkripsi di backup chat. Nah, seperti ini kan biasanya message you send to this chat are now end-to-end encrypted. Jadi chat ini itu sudah masuk ke tahap yang keamanan end-to-end encryption ini. Jadi sudah terbukti aman. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya login ke ke device yang lain yang baru gitu. Oke, setelah itu kita next ke Telegram. Nah, di Telegram ini menggunakan sistem enkripsi berbasis cloud serta fitur secret chat yang menerapkan end-to-end encryption. Nah, Telegram ini juga membuat
pesannya itu hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima saja. Untuk chat biasa, Telegram itu menggunakan enkripsi berbasis cloud yang tetap melindungi data selama proses pengiriman. Selain itu, Telegram itu juga menyediakan fitur two-step verification berupa PIN atau password tambahan agar akun lebih aman saat login di perangkat yang baru. Oke, ini tuh di atas ada teknologi keamanannya yaitu berbasis cloud-based encryption, ada secret chat, end-to-end encryption, dan juga two-step verification password atau PIN, dan juga self-destruct message. Jadi message-nya itu bisa menghancurkan dirinya sendiri kalau sekiranya diperlukan. Nah, ini seperti ini tampilan jika ingin login ke Telegram menggunakan akun yang lain. Next, di Tokopedia. Tokopedia ini tuh menerapkan sistem keamanan berupa OTP yang dikirim melalui si SMS atau email saat login maupun transaksi. Nah, juga selain itu transaksi di Tokopedia ini dilindungi menggunakan enkripsi SSL atau TLS, yaitu yang membuat data-data kita tadi menjadi kode-kode yang tidak bisa dibaca. Nah, di sini merupakan teknologi keamanan yang digunakan Tokopedia ada OTP via SMS, OTP via email, verifikasi perangkat yang baru, dan juga enkripsi transaksi. Nah, itu yang biasanya kita lihat di Tokopedia. Selanjutnya ada Shopee. Nah, di Shopee ini juga menggunakan OTP sebagai lapisan keamanan tambahan saat login maupun konfirmasi transaksi. Nah, selain OTP, Shopee juga menyediakan fitur PIN sebagai, lapisan untuk melindungi transaksi keuangan pengguna sehingga data yang dikirim itu, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Data yang dikirim melalui aplikasi maupun website Shopee itu diamankan melalui protokol HTTPS atau SSL atau TLS yang tadi sudah saya jelaskan yang berfungsi mengenkripsi informasi semua proses pengiriman sehingga data pribadi dan transaksi tetaplah aman. Nah, di sini, menggunakan teknologi keamanan OTP melalui SMS, Shopee Pay PIN, verifikasi wajah, tapi ini untuk fitur-fitur tertentu dan juga proteksi transaksi. Oke, next. Nah, inilah perbandingan sistem keamanan dari semua platform yang sudah kita bahas. Nah, dari platform yang Gmail, dia menggunakan 2FA, OTP, dan juga notifikasi login. Tetapi Gmail tidak menggunakan enkripsi end-to-end atau yaitu yang email biasa. Setelah itu yang Facebook, dia menggunakan 2FA, setelah itu OTP, dan juga notifikasi login juga. Tetapi dia juga tidak menggunakan enkripsi end-to-end. Setelah itu ada WhatsApp. WhatsApp ini menggunakan two factor authentication, tetapi dia tidak menggunakan OTP. Setelah itu dia menggunakan enkripsi end-to-end dan juga notifikasi login. Nah, setelah itu ada Telegram. Telegram menggunakan two factor authentication, tapi tidak menggunakan OTP. Setelah itu menggunakan enkripsi end-to-end, tapi hanya untuk secret chat aja. Dan juga notifikasi login itu ada di Telegram. Tokopedia dan Shopee itu sama. Jadi dia ada 2FA-nya, ada OTP, dan juga ada notifikasi login, tetapi tidak terenkripsi end-to-end. Oke, next. Nah, kelebihan dan kekurangannya di sini itu ada dari kelebihan dulu. Teknologi keamanan seperti 2FA dan OTP enkripsi itu membantu melindungi akun dan data pribadi pengguna dari pembobolan serta penyalahgunaan. Sistem keamanan berlapis membuat akses akun lebih aman
dan meningkatkan kepercayaan pengguna saat berkomunikasi maupun bertransaksi secara online. Setelah itu kekurangannya, di sisi lain sistem ini tuh juga bisa membuat proses login menjadi semakin lama karena adanya verifikasi tambahan. Selain itu juga masih ada risiko seperti phishing atau penyalahgunaan OTP serta kesulitan pemulihan akun jika penggunanya itu kehilangan akses ke nomor atau email yang sudah terdaftar. Itu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi penerapan teknologi keamanan digital pada zaman sekarang itu seperti autentikasi, enkripsi, 2FA, dan OTP itu sangatlah penting dalam melindungi data serta akun pengguna di berbagai platform digital seperti platform yang memiliki cara kerja dan sistem keamanan yang berbeda, namun tujuannya itu tetap sama, yaitu mencegah akses tidak sah dan mengurangi resiko kejahatan cyber. Meskipun masih memiliki beberapa kekurangan, sistem keamanan berlapis tetaplah eh, jadi solusi yang efektif buat meningkatkan perlindungan dan menjaga kepercayaan pengguna dalam menggunakan layanan digital. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sekian presentasi saya tentang penggunaan keamanan teknologi pada beberapa platform digital. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekiranya penjelasan saya dapat membantu pengetahuan teman-teman dan Bapak. Terima kasih dari saya John David Kusuma Novianto dengan NIM 24051204206 dari program studi Teknik Informatika kelas F tahun angkatan 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.